What's up, friend sister? Welcome back to my channel. Valerie Don Shafi'i. White zone is for immediate voting. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Sabar, Ini Ujian, yang dirilis tahun 2020 yang diproduksi oleh MD Entertainment. Dengan sutradaranya Anggi Umbara yang menurut cukup berhasil di film ini yang bergenre drama komedi, yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang cukup effortless dalam perannya sebagai seorang pria yang ditinggal nikah mantannya. Film ini memang problema beberapa orang di Indonesia juga sih, kayak yang ditinggal nikah, permasalahan keluarga antara orang tua dan anak, dan kehidupan yang terjadi di tengah rakyat Indonesia sih, relatable. Anggi Umbara ini menurutku ahli dalam menyutradarai film-film komedi. Yang kita tahu sendiri udah banyak film-film sutradarai, film yang bisa kalian saksikan di Disney Hotstar Plus, termasuk film yang worth it buat ditonton. Film ini disebut sebagai film Indonesia pertama yang mengusung unsur time loop, karena biasanya yang kita lihat hanya dari Hollywood ya kan. Mungkin adalah pertama di Indonesia, cukup mengesankan dan menghibur sih, ditambah dengan bumbu-bumbu komedi dengan pemeran stand up komedian di dalamnya. Diceritakan Vino G. Bastian yang sebagai Sabar, ya namanya Sabar, yang bangun di hari yang sama berulang kali sampai katanya ada sekitar 80 kali, tepat di tanggal 11 April 2020 di hari Sabtu, dan kebetulan di hari akad dan resepsi mantannya yang menikah, si Astrid ini. Untuk awal-awal kejadian itu berulang, masih belum sadar si Sabar ini bahwasanya kejadian di hari itu memang berulang. Yang aku perhatikan dalam unsur time loop ini, setiap detail diperhatikan penulis cerita untuk ditunjukkan apa-apa aja yang terjadi dalam hidupnya si Sabar. Dari mulai bangun tidur, ditelepon ibunya, sampai malam ia tidur lagi. Walau di film ini, di hari tersebut berulang lagi, tapi yang nonton gak merasa bosan, dikarenakan pengambilan angle dan sudut pandang pemain itu berbeda-beda tiap harinya. Jadi kita yang nonton tetap enjoy nontonnya. Ada scene ikonik di mana Sabar dan Astrid yang kalau nggak salah berantem di hari lamarannya, yang mana si Sabar ini kelihatan mengecewakan si Astrid dengan belum bisa menjadi suami yang baik dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak di masa depan mereka. Ternyata beberapa puluh menit kemudian kalau nggak salah itu ada penjelasannya kenapa itu bisa keluar dari mulut si Sabar. Ya dikarenakan Sabar ini kecewa sama perbuatan bapaknya dulu yang sempat ninggalin keluarganya demi perempuan lain. Dari situ Sabar viral dimasukkan ke YouTube dengan iringan backsound yang ngeselin tapi viewsnya rame. Momen ikonik lainnya ketika ia ngeliat si pengendara taksi online yang gak taunya ternyata tajir, dari jokesnya ngobrol sama istri atau ibunya kalau nggak salah tuh ya di dalam taksi online, sampai ia ngeliat sendiri apa yang bisa buat driver taksi online itu kaya dan bahagia. Oh ternyata dia membahagiakan orang tuanya dulu sih. Dari situ benang merah Sabar ini mau menemuin ibunya untuk tukar pikiran, sampai pada akhirnya ia berusaha ikhlas atas apa yang dilakukan bapaknya. Film ini banyak pelajarannya ternyata. Paling aku notice sih pada saat Sabar mengobrol sama ibunya perihal bagaimana supaya ia gak terjebak di hari yang ngeselin itu. Yang aku kutip dari kata-kata ibunya bahwa egos itu bukan sifat. Egos itu adalah fase atau tingkat kesadaran. Lewatin fase itu dan naik ke tingkat selanjutnya dengan cara bersyukur dan ikhlas. Ikhlas itu bukan cuma terhadap sesuatu yang belum kita miliki, ikhlas juga terhadap sesuatu yang belum pernah kita beri. Contohnya permintaan maaf. Ada scene dimana Sabar udah dapetin kesempatan narik Astrid dari pernikahan itu dengan cara-cara yang dia effort lah di film ini untuk lakuin demi dapetin Astrid lagi. Sesaat Astrid udah buka hati lagi untuk Sabar lah, malamnya saat mereka tidur, esok paginya reset waktu lagi di hari yang sama. Pas ketika ketemu sama Luna Maya yang sebagai Tiffany yang resah sama problema hidup yang udah umur 30 mau jalan ke 40 ini, kerasa sih memang Luna Maya ini ceritain keluh kesahnya di real life. Sampai-sampai yang buat kita nggak expect Sabar ini dengan mudahnya buat Tiffany mau nerima dia untuk jadi suaminya. Ada scene yang mengingat film-film yang Vino G. Bastian mainin ya, pas ngobrol santuy sama Vido teman sekosnya dengan cara berkostum Krisya lah, musisi jalanan, jadi Kasino, Warkop DKI, jadi Wiro Sableng. Dan ku notice juga awal pertemuan Luna Maya sama Vino di bathtub itu Vino cuma nyebutin film yang diperanin Luna Maya, Susana, tapi yang kesebut cuma Su. Oke, mungkin di ending cerita yang agak kurang sih menurutku, yang dikarenakan terlalu gloomy, yang mana belum bisa nyesuaiin tone up vibes film yang sudah dibangun dan diawali dengan komedi.
itu aja sih, selebihnya cocok untuk ditonton karena menarik, menghibur, dan relatable. Aku kasih film ini skor 7,6 ya. Penulisan komedinya bagus, dramanya apalagi cocok buat ditonton di rumah, pengganti tontonan yang kemarin gak sempat nonton di bioskop. Mungkin itu aja review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian.